Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nur Fitriani dari kelompok 7 serta ada rekan-rekan saya lainnya yaitu ada Nova Anggraini, Alfianti Lailita, ada Muayyadul Fikri serta ada Imas Ayu. Oke teman-teman, kami dari kelompok 7 sudah meresum sebuah jurnal yang berjudul Perancangan WhatsApp Group sebagai ruang parenting dan media pelaporan informasi presensi mahasiswa kepada wali. Nah, resumen ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah dari perkembangan teknologi komunikasi yang diampu oleh dosen tercinta kami yaitu Pak Agus Pamuji. Baik teman-teman, kita lanjut kepada materi yang pertama, di mana menurut psikolog dari Ayu Sutomo pada tahun 2017, dalam proses belajar maupun mendapatkan informasi baru terdapat komunikasi atau penyampaian pesan, yaitu di dalam penyampaian pesan ini ada 3 elemen penting supaya pesannya ini benar-benar sampai. Yang pertama itu ada verbal atau kata-kata, yang kedua itu ada vokal atau intonasi, dan yang ketiga itu ada visual atau gestur dan gerak tubuh. Nah, ketiga elemen ini juga berfungsi untuk menekankan pesan yang disampaikan. Nah, lalu apa sih manfaat media berbasis internet? Jadi teman-teman, pemanfaatannya itu untuk kepentingan diskusi, komunikasi, parenting, ataupun pelaporan. Seperti pada penelitian Ardi, Yendi, dan Ifdil pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa konseling online memiliki masa depan yang cerah karena kemudahan penggunaannya, aksesnya yang begitu cepat, lalu biayanya yang murah, serta tidak terbatas tempat dan waktunya. Lalu di sini juga Sukrilah Ratna Mulyani serta Kusuma Dinata pada tahun 2017 mereka menyatakan secara spesifik menyebutkan salah satu contoh aplikasi perpesanan berbasis Android. Salah satunya itu ada WhatsApp, dimana pasti semua teman-teman di sini pada tahu dong ya aplikasi WhatsApp. Siapa sih yang nggak tahu? Karena hampir semua orang secara aktif menggunakan WhatsApp sebagai media utama bertukar pesan secara virtual dengan orang lain, dan secara aktif menggunakan WhatsApp Group sebagai ruang diskusi baik dalam komunitasnya atau dalam konteks akademik maupun di luar itu, seperti yang sering kita gunakan dalam pembelajaran perkuliahan online saat ini. Kita masih terpaku dengan WhatsApp Group ya. Nah, lalu teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu parenting? Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini ada menurut Wiyani pada tahun 2019, parenting merupakan salah satu media dan aktivitas yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling dengan jenis layanan konsultasi. Nah, di sini juga Kurniawan dan Hermawan pada tahun 2016 menyatakan kegiatan pelaporan dan diskusi antar prodi dan orang tua mahasiswa sejatinya merupakan bagian dari kegiatan parenting, yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan antara orang tua dan pihak sekolah dalam membahas proses tumbuh kembang anak dan berbagai permasalahannya agar terjadi kesinambungan dalam pendidikan yang diterima baik di sekolah maupun di rumah. Jadi itu merupakan sedikit pengertian dari parenting. Nah, jurnal ini juga terdapat tujuan kajian, di mana tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana WhatsApp Group dirancang sebagai media parenting dan laporan informal dari program studi mengenai kehadiran mahasiswa di prodi FTV kepada orang tua atau walinya. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah melandasi pentingnya WhatsApp Group sebagai media parenting dan pelaporan. Nah, jurnal ini juga terdapat metode penelitian ya, di mana metode penelitian yang efisien diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Nah, menurut Gunawan pada tahun 2013, metode kualitatif ini berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu dan menurut perspektif peneliti sendiri. Jadi, penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif itu memiliki tujuannya nih. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Lalu, pada jurnal ini juga terdapat analisis penelitian,
di mana berdasarkan analisis permasalahan dan elemen yang dibutuhkan dalam perancangan, maka dijabarkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ada partipan. Dari total 83 mahasiswa tersebut, berdasarkan data riwayat hidup yang terkumpul, tercatat nomor kontak semua perwakilan orang tua dan wali mahasiswa terdaftar pada aplikasi. Yang kedua itu ada admin, di mana pada semester 1 dan 2 Prodi FTV beranggotakan 6 orang pegawai dengan rincian 4 orang dosen, 1 orang sebagai kepala prodi yang merangkap dosen, dan 1 orang staf tata usaha. Lalu yang ketiga itu ada perangkat, di mana perangkat yang digunakan adalah smartphone Android inventaris prodi yang telah terinstall aplikasi WhatsApp-nya versi terkini dengan koneksi internet dan wifi prodi. Lalu yang keempat itu ada deskripsi. Agar dapat diketahui bersama spesifikasi dan tujuan grup, maka informasi mengenai grup harus dijelaskan di kolom deskripsi grup. Nah, dari semua penjelasan yang telah saya jelaskan kepada teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 7 memiliki kesimpulan terhadap jurnal tersebut, di mana WhatsApp Group ini dipilih sebagai media pelaporan dan ruang diskusi informal antara orang tua dengan program studi atas dasar mobilitasnya dan fakta bahwa semua perwakilan orang tua mahasiswa memiliki dan aktif memakai aplikasi WhatsApp sebagai media bertukar pesan yang instan. Jadi teman-teman, walaupun WhatsApp Group bersifatnya mobile, real time, dan sangat mudah digunakan dimanapun dan kapanpun oleh orang tua mahasiswa, jadi respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang tua tetap akan terbatas pada jam operasional kantor saja. Nah, itu dia penjelasan mengenai jurnal yang telah kami resum dari kelompok 7. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak.